Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran gimana persisnya anak-anak kita belajar tentang identitas dan keberagaman? Nah, di bedah materi kali ini, kita bakal langsung nyelam ke dalam buku pelajaran anak kelas 3 SD di Indonesia. Kita akan lihat gimana konsep-konsep masif seperti identitas diri, keberagaman budaya, sampai tugas sebagai warga negara itu diajarkan. Dan yang bikin menarik, ini tuh bukan sekedar teori hafalan yang membosankan loh, ini benar-benar panduan kehidupan nyata yang disusun secara luar biasa terstruktur. Coba deh bayangin sebentar, kalau Anda diminta memperkenalkan identitas budaya Anda ke orang yang benar-benar baru dikenal, dari mana Anda bakal mulai? Dari bahasa yang sering dipakai di rumah, atau mungkin dari kebiasaan turun-temurun keluarga? Menariknya nih, tepat di titik inilah materi pendidikan kewarganegaraan kita dimulai. Kurikulum ini mengajak anak-anak buat ngaca dulu, merefleksikan asal-usul mereka sendiri, sebelum akhirnya mereka diajak melihat dunia yang jauh lebih luas. Oke, peta jalan untuk pembahasan kita hari ini cukup simpel. Kita akan bahas 5 poin. Pertama, identitas diri, lalu kekayaan Nusantara, lanjut ke Bhinneka Tunggal Ika, terus aturan bersama, dan terakhir hak dan kewajiban. Kita mulai dari fondasi yang paling dasar nomor 1, identitas diri dan keluarga. Setiap perjalanan untuk memahami konsep sosial yang besar itu kan pastinya selalu berawal dari rumah ya. Dan kadang kita lupa, sebuah rumah itu aja udah bisa jadi wadah peleburan budaya yang super kaya. Di materinya ada satu contoh karakter yang menarik banget, namanya Abed. Nah, ayah si Abed ini asalnya dari suku Toraja, sementara ibunya dari suku Sunda. Kebayang nggak sih, dua budaya, dua bahasa yang beda bisa hidup rukun dan harmonis di bawah satu atap. Ini ngasih pemahaman awal yang keren banget buat anak-anak, bahwa perbedaan itu nyata, ada di dekat kita, dan bisa sangat indah, bahkan mulai dari ruang makan kita sendiri. Dari ruang makan keluarga, kita melangkah lebih jauh. Poin kedua, kekayaan suku Nusantara. Nah, setelah anak-anak paham soal keragaman di dalam rumah mereka sendiri, cara pandang mereka mulai diperluas nih, dari skala ruang tamu, meroket ke belasan ribu pulau yang ngebentuk negara ini. Coba deh bayangin, anak-anak dengan bangganya memakai pakaian adat tradisional yang beda-beda. Pesan yang mau disampaikan di sini itu jelas banget. Keindahan bangsa ini tuh justru muncul karena warna-warni perbedaan asal daerahnya. Ibaratnya kayak satu kepingan puzzle raksasa. Dan kalau kita bicara soal persebaran geografisnya, wow, bangsa ini bener-bener menakjubkan. Kita jalan-jalan sebentar nih. Di Sumatera ada saudara-saudara kita dari suku Melayu dan Batak. Geser ke Jawa, ada suku Sunda, Jawa, dan Betawi. Nyebrang ke Kalimantan, kita ketemu suku Dayak dan Banjar, terus di Sulawesi ada suku Toraja, sampai menembus ke ujung timur di Papua dengan suku Asmat dan Amungmenya. Pemetaan kayak gini bener-bener ngebantu siswa buat ngapresiasi, oh ternyata penyebaran kelompok etnis di pulau-pulau utama kita tuh seluas dan sekaya ini ya. Lanjut ke poin ketiga, sebuah konsep yang menyatukan semuanya, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kan logikanya, setelah kita sadar betapa luas dan terpecahnya Nusantara ini secara geografis, pasti bakal muncul pertanyaan besar. Terus, gimana caranya wilayah yang kepisah-pisah lautan ini bisa tetap nyatu? Nah, jawabannya ada pada etos nasional kita yang legendaris, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Lewat semboyan yang satu ini, anak-anak sejak usia dini udah diajarin satu prinsip emas, bahwa perbedaan itu sama sekali bukan kelemahan, apalagi ancaman. Perbedaan itu justru kekuatan super yang menyatukan kita semua. Sekarang, saya mau ajak Anda main-main sebentar. Mari kita tes insting kewarganegaraan Anda lewat pertanyaan kuis interaktif yang saya ambil langsung dari materi evaluasi Word Wall milik siswa kelas 3 ini. Pertanyaannya gini, kalau kita merasa sangat bangga dengan budaya kita sendiri, gimana dong seharusnya cara kita memperlakukan orang lain dengan budayanya? Jawabannya memang terdengar simpel, tapi maknanya dalam. Menghargai budaya orang lain. Rasa saling menghormati inilah wujud aksi paling nyata dari penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan kita sehari-hari. Masuk ke poin keempat, mematuhi aturan bersama. Tentu saja rasa hormat yang cuma ada di teori itu nggak akan cukup kalau nggak diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Disinilah pentingnya aturan. Kadang kan kita mikir aturan itu cuma sekedar pengekangan ya. Padahal kalau kita lihat anak-anak yang berbaris rapi atau lagi belajar bareng dengan rukun, kita jadi sadar bahwa aturan itu sebenarnya adalah solusi. Aturan itu ada buat ngejaga harmoni, buat mastiin semua roda kegiatan, baik di sekolah maupun di masyarakat, bisa berputar dengan lancar, aman, dan pastinya tertib. Nah, ini ada satu studi kasus lagi dari kuis Wordwell tadi buat menantang empati kita. Bayangin, kalau di kelas ada teman yang kelihatan kesulitan banget nangkep pelajaran. Menurut Anda,
Apa tindakan yang paling tepat buat dilakuin? Pastinya jawabannya adalah membantunya. Nggak dicuekin, apalagi sampai ditertawakan. Tindakan kecil ini sebenarnya lagi menanamkan fondasi luhur kebanggaan kita, yaitu semangat gotong royong. Semangat buat turun tangan, saling bantu pas ada yang kesusahan. Akhirnya kita sampai di poin kelima dan yang terakhir, hak dan kewajiban. Seluruh kerangka yang udah kita bahas tadi bermuara pada satu konsep penting tentang keseimbangan. Ini ibarat timbangan antara apa yang berhak kita terima sebagai warga negara dan apa yang harus kita sumbangkan kembali. Mari kita bedah. Hak seorang anak di sekolah itu kan mendapatkan pendidikan yang layak. Itu yang jadi porsi mereka. Tapi, sebagai timbal baliknya, mereka punya kewajiban yang harus banget dipenuhi biar ekosistem sekolahnya jalan, seperti belajar dengan serius dan menghormati gurunya. Intinya, nggak ada satupun hak yang datang tanpa dibarengi sama kewajiban. Kita coba satu pertanyaan terakhir ya dari kuis tadi, dan kali ini ngomongin soal akuntabilitas. Apa sih yang bakal terjadi kalau kita dengan sengaja melanggar aturan-aturan di sekolah? Jawabannya, tegas, mendapatkan sanksi atau hukuman. Saya suka banget bagian ini, karena materi ini sama sekali nggak ragu buat ngajarin konsep konsekuensi secara jujur sejak usia sangat dini. Mereka dikasih tahu bahwa setiap tindakan itu ada akibatnya, dan memahami hal ini adalah batu pijakan mutlak buat jadi orang dewasa yang bertanggung jawab kelak. Dan tahu nggak sih, tanggung jawab itu prakteknya nggak selalu yang berat-berat atau muluk-muluk. Dimulainya justru dari daftar tugas harian yang remeh, ngerapiin tempat tidur tiap bangun pagi, buang bungkus jajan ke tempat sampah, sampai ke bagian jadwal nyapu buat piket kelas. Kualitas kewarganegaraan kita itu sebenarnya terkelibrasi dari tindakan-tindakan sepele di rumah dan di sekolah ini. Pada akhirnya, semua tindakan disiplin yang kelihatannya kecil tadi ditambah rasa hormat ke orang yang beda budaya dan kepatuhan sama aturan main itu punya tujuan yang luar biasa besar. Aksi-aksi mikro di kehidupan sehari-hari inilah yang secara kolektif merajut kita jadi sebuah bangsa yang kuat, yang tangguh, dan yang terus bersatu. Ada satu kutipan yang menurut saya sangat powerful dari pendahuluan buku pelajaran ini. Kira-kira seperti ini, tujuan akhir dari seluruh kurikulum ini adalah membentuk peserta didik yang beriman, berkebinekaan global, bergotong royong mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Wah, keren banget ya. Inilah cetak biru atau bentuk ideal dari profil pelajar Pancasila yang dipersiapkan buat masa depan bangsa. Membedah pelajaran anak kelas 3 SD ini tanpa sadar ngasih tamparan halus sekaligus nyegerin lagi ingatan kita soal nilai-nilai fundamental. Jadi, sebelum kita berpisah, saya pengen ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungkan. Sebagai orang dewasa, gimana sih cara Anda hari ini mengaplikasikan nilai saling menghargai dan kebersamaan itu di dalam hiruk-pikuk rutinitas Anda sendiri? Coba deh dipikirin sebentar. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin sesi kali ini sampai habis. Mari terus belajar dan sampai jumpa di pembahasan materi menarik kita yang berikutnya.